Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, realita yang terjadi saat ini, kita sering dan teramat sering dikejutkan dan dibuat prihatin oleh musibah yang acap kali menimpa negeri ini. Masih segar dalam ingatan kita musibah gempa bumi yang memporak-porandakan bumi Lombok. Di awal tahun 2020, musibah banjir menggenangi daerah ibu kota Jakarta serta provinsi Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya. Gunung meletus dan tanah longsor juga terjadi di berbagai daerah di negeri ini. Semua peristiwa itu telah menelan korban jiwa manusia dan memaksa mengungsi dari tempat-tempat mereka. Banjir silih berganti terjadi di negeri ini, beberapa daerah di negeri ini. Padahal baru saja kita mengalami kemarau panjang. Gunung di beberapa tempat sudah mulai aktif dan memuntahkan isi kandungannya. Huru-hara di berbagai kota diiringi dengan hancurnya tempat-tempat tinggal dan pusat-pusat keramaian dengan kobaran api yang melalang, serta materi dan sosok jiwa sebagai pelengkapnya. Pembantaian yang telah dan terus berlangsung secara biadab terjadi di beberapa tempat. Entah beberapa tempat lagi di negeri ini akan terjadi hal yang sama. Saling memfitnah untuk mencapai kepentingan pribadi juga merusak tatanan nilai-nilai interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Pusung lapar anak manusia sering kita dengar, meskipun kita berada di negeri yang subur dan tropis. Disusul dengan jatuhnya nilai rupiah yang berdampak pada pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan masih saja kita dengar. Penyakit-penyakit aneh dan kotor mulai merebak dan menggerogoti penduduk negeri ini. Semuanya terjadi di sekitar kita. Penyakit-penyakit aneh ini tanpa ada obatnya telah terjadi di negeri kita ini. Demikian juga maksiat-maksiat dan musibah telah menghadang di hadapan mata kita. Termasuk di dalamnya hancurnya generasi muda karena terhanyut dan tenggelam bersama obat-obat setan yang terlarang. Sekarang kita saksikan bersama musibah pandemi virus corona melanda negeri kita. Ribuan jiwa sudah melayang menjadi korban. Entah berapa besar kerugian materi yang diderita oleh negara ini. Banyak di antara kita sudah kehilangan mata pencarian dan sumber nafkah selama ini. Apakah azab sudah mengintai negeri ini? Sebagaimana yang tersirat di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kaum Nuh yang Allah tenggelamkan dikarenakan mendustakan seorang rasul, atau seperti kaum Tsamud dikarenakan tidak beriman, membusungkan dada dan menantang datangnya azab. Allah jadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan dengan gempa yang mengguncang mereka. Atau seperti kaum Lut, dikarenakan perzinahan sesama jenis, homoseksual,
Allah hujani mereka dengan batu. Atau seperti kaum Madian yang Allah jadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan, disebabkan karena curang dalam takaran dan timbangan, membuat kerusakan di muka bumi dan menghalangi orang untuk beriman dan melakukan ibadah. Atau seperti kaum Ad yang dikarenakan tidak memurnikan tauhid dan tidak bersujud kepada Allah, Allah kirim kepada mereka angin yang sangat panas dan memusnahkan mereka. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Kaum-kaum terdahulu Allah hancurkan dan luluh lantahkan disebabkan kemungkaran yang dikepalai dengan kesyirikan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang kita saksikan dan alami di sekitar kita? Apa yang terjadi di sekitar kita, di tempat kita, di kota kita, bahkan di seantero negeri kita? Maksiat terjadi di mana-mana. Pergaulan lawan jenis dan perzinahan yang keluar dari norma-norma agama semakin menggila. Ditambah lagi media visual dan non-visual ikut melengkapi ajang setan ini dengan dalih seni dan hak-hak manusia. Padahal Allah dan Rasulnya sudah jelas-jelas mengharamkan hal tersebut. Kecurangan dalam perniagaan yang terjadi pada kaum Madian pun terjadi saat ini. Kecurangan bukan hanya curang dalam timbangan secara zahir, tapi penindasan, perampasan hak-hak orang, dan sogok menyogok serta riba pun seakan-akan sesuatu yang harus dilakukan saat ini. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Kita saksikan semua, berbagai perjudian pun banyak digelar di negeri ini. Pembantaian dan pembunuhan yang tidak menghiraukan nilai-nilai kemanusiaan dan agama pun terus terjadi silih berganti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita semua untuk menghindari dan menjauhi 7 hal yang menghancurkan dan membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan dan menghancurkan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah kecuali yang sesuai dengan syariat. Wasihru, tukang sihir, tenung dan santet. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklul malil yatim, dan memakan serta mengambil hak-hak anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, orang yang lari dari medan pertempuran karena takut dan menuduh wanita-wanita baik berzina. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Akan tetapi semua ini terus terjadi di negeri ini. Perbuatan syirik yang merupakan malapetaka dunia dan akhirat kini seolah-olah dilakukan sesuatu hal yang menjadi kebutuhan. Mengagungkan dukun dan peramal untuk merusak esensi orang dianggap sesuatu hal yang wajar. Itu dilakukan. Berbagai media massa yang menjajakan kesyirikan ramai saat ini. Ulama-ulama sesat yang mengajak umat untuk berbuat syirik dengan membungkusnya sedemikian rupa guna menipu umat, kini mereka sudah menancapkan kaki-kakinya di negeri ini. Segala sesuatunya kini telah terbalik. Yang hak dikatakan dan dianggap batil, yang batil dipertahankan dan tidak madu-madu di hadapan yang hak.
Sekarang siapa yang akan bertanggung jawab akan hal ini? Yang jelas akan bertanggung jawab kita semua, baik sebagai umarah, ulama maupun pribadi-pribadi muslim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat perbuatannya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, musibah demi musibah silih berganti terjadi di negeri ini. Tidak sedikit korban jiwa dan kerugian materi diakibatkan oleh musibah tersebut. Apakah ini merupakan azab bagi umat dan negeri ini? Apakah sudah begitu menyelewengnya perbuatan umat dari nilai-nilai agama Allah? Atau apakah sudah begitu tingginya kemaksiatan yang diperbuat oleh umat dalam negeri ini? Ataukah sudah hilangnya ketulusan hati seluruh insan untuk bersedia bertobat kepada Allah, sehingga rahmat Allah nyaris tidak ada yang diturunkan ke negeri ini? Oleh karena itu hadirin sekalian, ada baiknya kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Sekiranya kami ingin membinasakan suatu negeri, maka pastilah kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku perkataan atau ketentuan kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, kita lihat saat ini negara-negara besar seperti Amerika, Italia, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya, termasuk negara Asia dan Asia Tenggara, Cina, Korea, dan negara kita sendiri, bangsa Indonesia, sangat kewalahan dan kebingungan menghadapi pandemi virus corona yang sangat kecil, tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Ribuan jiwa melayang jadi korban. Entah berapa jumlah kerugian materi yang diderita oleh negara ini. Belum lagi ribuan orang kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu hadirin sekalian, agar musibah ini tidak terus menghampiri kita, maka satu-satunya jalan adalah kita kembali berpegang teguh kepada agama kita, yaitu agama Islam. Karena agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memahami kebutuhan insan. Oleh karena itu hadirin sekalian, satu-satunya jalan adalah marilah kita berpegang teguh pada ajaran agama Allah. Kita tingkatkan keikhlasan kita, kita perkuat keyakinan kita akan kebenaran agama ini, dan kita istiqomah untuk selalu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat terhindar dari musibah demi musibah yang terjadi di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu dilindungi, yang selamat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.